Ekonomi neoklasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang muncul pada tahun 1900-an yang berfokus pada penentuan harga, produksi, dan juga distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan juga permintaan. Aliran neoklasik merupakan salah satu aliran ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi modern. Aliran ini menekankan pentingnya mekanisme pasar, perilaku rasional individu, serta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Terdapat salah satu tokoh dari aliran neoklasik yang bernama Albert Marshall, di mana beliau itu mengatakan bahwa ekonomi is a study of the making in the ordinary business of life, yang artinya ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aski Dipani Sabila dengan NIM 25070010019. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari aliran neoklasik. Nah, pastinya teman-teman itu sudah mengetahui kan bahwa di dunia ini itu banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh penting yang ada di dunia ini. Yang dimana teori-teori tersebut itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Termasuk juga teori neoklasik ini yang juga memiliki kekurangan dan juga kelebihannya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari aliran neoklasik. Di mana kelebihan yang pertama adalah dasar teoritis yang kuat dan juga terstruktur. Di mana aliran neoklasik ini membangun teori ekonominya berdasarkan dengan landasan logika matematika yang ketat, sehingga mereka dapat mengembangkan kerangka kerja yang sistematis. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah berfokus pada efisiensi ekonomi, di mana salah satu sumbangan terbesar dari aliran neoklasik ini adalah konsep efisiensi alokatif, yang dimana fokus utamanya adalah bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut dapat dikelola dan juga didistribusikan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari konsumen dan juga produsen. Kita ambil contoh saja di harga cabai, di mana harga cabai itu sering mengalami peningkatan. Nah, ketika harga cabai itu meningkat, itu berarti sumber daya atau cabai yang tersedia itu terbatas. Sehingga neoklasik akan memberikan cara bagaimana kita mendistribusikan dan mengalokasikan cabai tersebut dengan sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dari para konsumen dan dari pihak produsennya sendiri, mereka akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kelebihan yang ketiga adalah analisis mikro yang mendalam. Aliran ini memperkenalkan pendekatan marginalisme, di mana mereka tidak hanya melihat ekonomi secara umum saja, tetapi mereka juga melihat sampai ke unit-unit terkecil dari ekonomi, seperti rumah tangga dan juga perusahaan, dalam menentukan suatu harga dan jumlah barang yang ada di pasar, yaitu dengan cara melakukan interaksi penawaran dan juga permintaan. Nah, kelebihan yang keempat yaitu metodologi yang objektif dan juga analitis, di mana penggunaan model matematika dan juga statistik dalam aliran neoklasik dapat membuat analisis ekonomi menjadi lebih objektif lagi. Dengan metodologi ini, ekonomi bergeser menjadi ilmu yang lebih ilmiah lagi dan juga terukur, yang memungkinkan para ahli untuk melakukan prediksi dan juga pengujian hipotesis secara lebih akurat. Itu adalah kelebihan dari aliran neoklasik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan dari aliran neoklasik. Yang pertama yaitu ada asumsi rasionalitas, di mana ekonomi neoklasik itu berasumsi bahwa setiap individu selalu bertindak rasional, memiliki informasi yang sempurna, serta mampu mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan bagi mereka sendiri. Yang kedua yaitu ada
keseimbangan pasar dan realitas ekonomi, di mana neoklasik itu menganggap bahwa pasar selalu berada pada titik keseimbangannya. Namun, pada kenyataannya, pasar itu seringkali gagal untuk mencapai titik keseimbangannya. Contohnya, pada saat terjadi krisis ekonomi atau resesi, ketika perusahaan mengalami kelebihan kapasitas, atau barang yang menumpuk karena konsumen itu menahan pengeluaran mereka. Yang ketiga, yaitu peran institusi dan juga faktor sosial, di mana neoklasik itu menganggap bahwa pasar itu dapat berdiri sendiri. Tetapi pada kenyataannya, bantuan dari pemerintah itu juga penting dalam mewujudkan pasar agar tetap seimbang dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kekurangan yang keempat yaitu ketidakmerataan dan keadilan sosial, di mana pemikiran neoklasik itu seringkali berfokus pada efisiensi ekonomi dan juga keseimbangan pasar, tetapi kurang memperhatikan mengenai ketidakmerataan distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Yang kelima yaitu ekonomi perilaku dan alternatif lain, di mana ekonomi perilaku itu menunjukkan bahwasanya manusia seringkali bertindak sesuai dengan model rasional yang diasumsikan oleh ekonomi neoklasik. Misalnya, terdapat individu yang terjebak dalam pola pengambilan keputusan yang tidak optimal itu. Kelemahan yang terakhir yaitu respon terhadap krisis ekonomi, di mana neoklasik itu memiliki ketidakmampuan untuk menjelaskan dan merespon krisis ekonomi. Contohnya yaitu ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008, di mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya pasar itu tidak selalu efisien dan dapat mengalami kegagalan yang signifikan. Nah, neoklasik ini seringkali tidak memadai dalam menjelaskan penyebab dan juga dampak dari terjadinya krisis tersebut. Nah, dari kelebihan dan juga kekurangan aliran neoklasik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa aliran neoklasik merupakan salah satu dasar penting dalam ekonomi modern, karena menekankan pada efisiensi pasar, pengambilan keputusan rasional, serta penggunaan analisis yang sistematis. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, karena tidak selalu mampu untuk menjelaskan perilaku manusia yang kompleks, ketimpangan sosial, dan kondisi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran neoklasik perlu dipadukan dengan pendekatan ekonomi lainnya agar lebih sesuai dan juga realitas.